Kembali bersama kami pemirsa, sejumlah masalah membayangi program makan bergizi gratis. Mulai dari keracunan hingga dugaan korupsi. Pemerintah pun pastikan terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Kasus keracunan program makan bergizi gratis terjadi di Madrasah Aliyah Negeri 1, Cianjur, Jawa Barat. Puluhan siswa harus menjalani perawatan intensif di instalasi gawat darurat RSUD Cianjur usai menyantap hidangan makanan bergizi gratis di sekolahnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meminta Menteri Kesehatan menyelidiki penyebab keracunan dalam program makan bergizi gratis. Nah, itu yang harus dicek sumber utamanya ya. Nah, tolong kepada Kementerian Kesehatan mengecek sumber utama keracunan itu, apakah dari dapurnya, apakah dari proses angkutannya, apakah dari tempat lain. Nah, nanti kita tunggu aja investigasinya. Laboratorium Kesehatan Daerah harus cepat ya mengambil langkah-langkah supaya kita tenang. Selain kasus keracunan, program makan bergizi gratis juga dibayang-bayangi dugaan penggelapan dana. Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa 5 orang saksi dari mitra dapur SPPG Kalibata. Pemeriksaan dilakukan terhadap pelapor, korban, bagian administrasi, dapur, operasional, dan orang yang mengetahui perjanjian antara yayasan dan korban. Pemerintah pun terus membenahi program unggulan Presiden Prabowo. Saat ini, program makan bergizi gratis menghabiskan dana sebesar 71 triliun rupiah yang diambil dari APBN. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan siswa SMP di Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Siswa mengalami diare usai menyantap makaroni dan sayuran yang diduga sudah tak layak konsumsi. Ratusan siswa SMP Negeri 35 Bandung, Jawa Barat keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Para siswa menyantap makanan pada Selasa siang dan gejala keracunan muncul keesokan paginya. Mayoritas siswa mengaku mual, pusing, diare hingga muntah-muntah. Mereka langsung berobat secara mandiri dan tidak ada yang sampai dirawat inap. Adapun makanan yang disantap siswa adalah makaroni dan sayuran yang dimasak pihak catering sejak pukul 1 dini hari. Kemudian hari Rabu pagi ada laporan beberapa anak yang mengalami gejala diare. Tapi setelah dikonfirmasi terus ternyata jumlah yang mengalami diare ternyata jumlahnya cukup banyak gitu. Makanya kami segera berkoordinasi dengan pihak Badan Gizi Nasional, kemudian dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan. Ada berapa Pak jumlahnya Pak? Jumlahnya itu ada yang terdata 342 siswa yang terkena dan 2 orang guru. Saat ini Dinas Kesehatan Kota Bandung masih menyelidiki penyebab keracunan siswa. Sementara sampel makanan masih diuji di laboratorium. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional membuat kebijakan baru yang melarang sisa makanan bergizi gratis dibersihkan di sekolah. Sisa makanan harus dibersihkan di Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG untuk mencegah keracunan seperti yang terjadi di Cianjur. Meninjau Cianjur, hasilnya untuk penyebab utamanya masih di lab ya. Kita belum cek, hanya ada yang kurang pada saat ngecek itu karena sisa makanan yang diduga menimbulkan keracunan itu sudah dibersihkan di sekolah. Jadi kami tidak bisa ambil sampelnya. Jadi ini menambah SOP kita bahwa sisa makanan itu tidak boleh dibersihkan di sekolah, harus dibawa ke SPPG. Karena untuk ngecek membandingkan antara sampel yang ada di SPPG dengan yang dikirimkan.
kemudian dari peninjauan itu kita memberikan 2 saran kepada pengelola, termasuk ke kepala SPPG. Yang pertama, putrenya harus diganti karena setengah dari putre itu masih plastik. Dan sementara ini 2 sekolah yang sebagian kecil muridnya terkena itu putrenya dari plastik itu. Makanya kami Ya, pemirsa, Badan Gizi Nasional memperketat prosedur distribusi makanan untuk mencegah kasus keracunan MBG berulang. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami ada Pak Diki Budiman, pengamat kesehatan masyarakat. Sebelumnya kami juga sudah mengundang beberapa pihak, baik itu dari pemerintah, namun belum ada yang merespon. Langsung saya sapa dulu, Pak Diki. Assalamualaikum, selamat sore Pak Diki. Selamat sore Mas Juno dan penyimak. Terima kasih sudah bergabung. Lama kita nggak ngobrol Pak Diki ya. Ini agak-agak nostalgic waktu COVID, kita hampir tiap hari update ya. Pak Diki lagi di Australia. Pak, kita bicara makan bergizi gratis. Ini kan kita tahu ada beberapa sedikit masalah. Niatnya tentunya baik. Saya apresiasi bagaimana pemerintah menyiapkan ini. Tapi banyak celah, salah satunya tadi keracunan. Dan terbaru ini ada langkah korektif dan juga preventif ya, pencegahan dari Badan Gizi Nasional terkait pengetatan prosedur. Pak Diki sendiri sebagai pakar kesehatan, bagaimana melihat langkah yang diambil ini? Langkahnya relatif cukup tepat ya, namun sekali lagi ini kan Indonesia menerapkan program MBG ini dalam skala yang begitu luas. Indonesia luas, tentu lebih tepat lagi ketika kebijakan itu lebih spesifik ya, berbasis masalah yang tentunya berbeda ya kan. Bahkan dalam konteks katakanlah kasus keracunan ini sekalipun belum tentu sama tuh tiap daerah ya, walaupun ini beberapa muncul di wilayah Jawa Barat kan, beberapa daerah melaporkan. Karena satu, penyebabnya bisa berbeda, termasuk ini di rantai pasok yang mana, ya bisa dapurnya, bisa transportasi, bisa sekolah dan lain sebagainya. Termasuk juga ini bisa jadi adalah satu fenomena gunung es, yang artinya kalau munculnya di wilayah-wilayah katakanlah Pulau Jawa yang tentu sistem komunikasi ya pelaporannya yang baik, ya ini tentu memudahkan, bisa dideteksi. Tapi bisa jadi kalau ini sudah merambah dan sudah dilakukan di wilayah di luar Jawa yang komunikasinya masih terbatas, nah ini yang juga perlu diwaspadai ya. Jadi sekali lagi secara umum memang sudah, saya kira sudah betul ya, hanya sekali lagi kita harus lakukan satu identifikasi, investigasi yang menyeluruh pada setiap lokus itu ya. Katakan tadi yang disampaikan bahwa kasus keracunannya dikatakan besoknya akan muncul ya. Kalau besoknya muncul artinya timbul katakanlah di atas, karena batasannya biasanya 6 jam pertama atau nanti ada 6 jam sampai kurang lebih 8 jam atau bahkan 24 jam setelah itu berbeda potensi risiko penyebabnya. Nah kalau melihat lebih dari 6 jam artinya kemungkinannya adalah toksin atau racun yang terbentuk dalam tubuh si siswa yang makan ini setelah konsumsi atau kolonisasi dari bakteri. Nah ini sebetulnya kalau berbasis data statistik atau epidemiolog, kemungkinan penyebabnya bisa Clostridium misalnya atau Bacillus cereus yang biasanya ini terjadi akibat satu daging yang matang ya. Nah, dagingnya matang tapi disimpan dan dipanaskan ulang gitu. Jadi ada proses yang tidak benar ya. Nah, hal-hal seperti ini yang tentu memerlukan epidemiolog juga harus terlibat nih Mas Juno kalau gitu, karena dia akan melakukan investigasi untuk memastikan apa nih. Nah, tentu di wilayah lain bisa jadi penyebabnya berbeda. Nah, selain itu tentu yang juga harus dilakukan investigasi adalah dari sejak rantai awal ya. Dalam hal ini berarti dapur ya, dapur. Apakah dia, kalau secara ringkas saja, apakah bukan hanya sertifikasi sebetulnya, apakah yang berproses di dalam dapur itu juga harus
harus sebetulnya sudah memenuhi standar ya sanitasi makanan. Ya masaknya pakai masker ya, bukan hanya karena penyakit ya. Jadi pakai masker, pakai sarung tangan, pakai penutup rambut. Nah ini semuanya itu yang antara lain secara umum ya Mas Juno yang harus kita juga pastikan. Baik, Pak Diki, kalau kita lihat langkah preventif dan korektif yang diambil Badan Gizi Nasional ini, kalau kita bisa breakdown ya Pak, ada soal pembatasan waktu maksimum pengantaran ya Pak ya, lalu juga ada memperketat mekanisme distribusi sampai ke sekolah, ada yang bahkan mencoba dulu Pak, jadi ada uji organoleptik, tampilan, aroma, rasa, dan tekstur sebelum nanti dimakan anak-anak. Anda melihat beberapa langkah, ada 5 sebenarnya preventif ini. Apakah ini cukup membantu nantinya? Ya, tentu membantu. Dan ini sebetulnya hal yang sudah harus dilakukan sejak awal. Sebelum kasus keracunan. Harusnya dari awal. Betul, harusnya dari awal. Dan ini ya sebelum saya terlupakan. Jadi kasus katakan MBG dengan adanya kasus keracunan ini sebetulnya adalah juga refleksi dari sistem keamanan pangan kita secara umum. Ya. Jadi kalau ada kasus keracunan di sekolah seperti ini, berarti di masyarakat juga masih terjadi banyak gitu. Karena berarti sistem yang kita miliki ini masih lemah. Itu sebetulnya yang di awal program ini akan diluncurkan, saya mengingatkan ya. Namun sekali lagi sebelum juga saya terlupakan, jangan sampai, karena tadi sebelum ini saya juga ada dengan salah satu media, ada warga masyarakat yang mengatakan ya sudah MBG di stop, dihentikan. Saya tidak sependapat ya, secara akademis, secara saintifik ini adalah sebetulnya program yang baik, yang bagus. Ini yang harus saya tegaskan ya, bahwa pada pelaksanaannya ada hal-hal seperti ini yang harus jadi evaluasi, dan pemerintah jangan sampai gengsi juga ya, bahwa karena di awal saya sampaikan begini Mas Juno ya dan penyimak ya, bahwa sebaiknya dengan Indonesia begitu luas, selain itu ada keterbatasannya, pasti ada keterbatasan anggaran, infrastruktur, SDM, ya pilihlah prioritas dulu wilayahnya, berbasis juga populasi mungkin anak SD dulu dan lain sebagainya. Ini yang saya kira harus jadi kita kan topografinya luas ya Pak ya, 17.000 pulau. Jadi let's say step by step, bertahap lah dulu ya. Jangan langsung. Nah ini menarik Pak Diki. Tapi sebelum kita lanjutkan ini, saya punya komentar dari Kepala BGN ini, Badan Gizi Nasional, setelah rapat dengan Pak Prabowo kemarin terkait ini, kita dengarkan bersama Pak Diki. Mentargetkan ada 30.000 SPPG, dan artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak di 28.000 SPPG. Tapi tantangan berat untuk SPPG yang bermitra itu adalah pemantauan kualitas dan aspek higienis. Oleh sebab itu kami berkumpul sekarang ini ya untuk mempertajam SOP terkait dengan penyeleksian mitra dan juga supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan semua tadi para pejabat dan pegawai Badan Gizi tambah semangat, para SPP juga tambah semangat, tambah patriotik, sehingga kita bisa bekerja lebih semangat dan juga lebih cepat, lebih cermat, dan target kita adalah zero accident, atau tidak ada kejadian keracunan di lapangan. Baik, zero accident. Pak Diki, singkat saja Pak Diki. Tadi kita lihat bagaimana concernnya ke mitra ya, pengawasan, pemantauan, penyeleksian agar tadi zero accident. Ini langkah yang memang harus diambil ya. Kita tidak mau hal-hal serupa terjadi. Anda punya sedikit insight terkait ini Pak Diki sebelum kita tutup diskusi ini? Ya, saya setuju. Harus ada target untuk ke arah minimum ya, minimum dari insiden. Tapi sekali lagi ini harus menjadi juga upaya secara sistematik ya, bukan hanya bicara sekolah tapi sekali lagi sistem keamanan pangan kita. Kemudian yang harus juga menjadi rujukan sebetulnya adalah pertama adalah waktu bahwa dari sejak proses pengolahan makanan siap disajikan sampai dikonsumsi itu tidak boleh lebih dari 4 jam. Artinya ini yang harus disimulasikan
di bagaimana caranya supaya lokasi berbasis lokasi si dapurnya ataupun kemampuan transportasi itu tidak sampai melebihi 4 jam ini maksimal ya Pak Diki ya. Betul, Oke, maksimal. baik. Ini poin yang cukup sangat krusial. penting ini. Oke, Betul. Pak Diki. Dan ini harus ada di labelnya, Mas Juno. Baik. Jadi ketika makanan itu dikemas, tempel waktu, tanggal produk dari makanan itu, sehingga ketika diterima di sekolah, dia bisa lihat. Ini label yang Sekolah biasa tuh kita harus bisa temui. menolak ketika makanan lebih dari 4 jam. Iya, ini label yang biasa kita temui di beberapa makanan siap saji yang ada di supermarket juga ada sering ya Pak Diki ya. Baik Pak Diki, terima kasih sekali obrolannya. Waktunya terbatas tapi semoga masukan-masukan ini bisa jadi pertimbangan pemerintah. Terima kasih Pak Diki, sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.